Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Astuti dari Prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang MK holistik dan integratif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang holistik dan integratif. Yang pertama itu latar belakang holistik dan integratif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembina yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang ke B itu tujuan PAUD holistik integratif, yaitu memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun. Yang bab 2 itu prinsip pembinaan dan penyelenggaraan program PAUD holistik. Yang pertama itu prinsip pembinaan holistik dan integratif. Yang pertama itu dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ke B itu bersifat menyeluruh, terpadu, dan holistik integratif yang mencakup aspek layanan beragam meliputi pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan, terus pemberian perlindungan bagi anak. Yang ke B itu prinsip penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Yang pertama itu dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan bagi anak. Yang ke B itu dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan eksploratif. Yang ketiga itu berfokus pada anak secara individu sesuai dengan minat, kayak gitu. Terus yang bab 3 itu penyelenggaraan program PAUD holistik integratif. Yang pertama itu ada layanan pendidikan. Nah, di sini layanan pendidikan itu merupakan layanan dasar yang diselenggarakan di suatu PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi. Contoh tadi itu kan dalam penyelenggaraan program holistik integratif ini adalah yang pertama sekali harus kita lakukan untuk anak. Yang kedua itu layanan kesehatan gizi. Nah, di sini selain dari pendidikan, itu yang kedua ada layanan kesehatan gizi. Seperti contoh, kita sering di sekolah itu ada kedatangannya orang puskesmas itu seperti menimbang anak, mengukur tinggi badan anak, terus memberikan obat vitamin C atau memberikan obat cacing untuk anak gitu. Terus yang ketiga itu ada layanan pengasuhan integratif dengan program parenting. Nah, di sini itu bukan hanya guru saja yang berperan dalam mendidik anak, ada juga orang tua. Yang namanya itu parenting, pola asuh orang tua. Nah, di sini itu dalam layanan pengasuhan itu dapat bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting yang dapat diisi dengan berbagai kegiatan. Contoh, keterlibatan orang tua di kelas dalam proses pendampingan anak. Itu kan seandainya kalau anak itu masih baru-baru masuk sekolah, itu kan anak itu belum berani, belum mendapatkan teman. Jadi dia harus didampingi oleh orang tuanya supaya dia berani sampai dia mempunyai teman dan sampai bisa ditinggalkan kayak gitu. Terus yang kedua itu keterlibatan orang tua dalam menyediakan makanan yang bergizi. Nah, selain dari orang puskesmas, orang tua juga harus bisa menyiapkan anak ini makanan yang bergizi. Contoh ya seperti 4 sehat 5 sempurna, seperti ada telur, sayuran kayak gitu. Bukan hanya sekedar memperhatikan ini aspek perkembangan anak saja, tapi juga makanan itu juga meliputi orang tua juga. Dan yang keempat itu layanan perlindungan.
Nah, di sini anak wajib dilakukan lembaga selama anak berada dalam lingkungan sekolah. Selama jam pelajaran, anak-anak harus dapat dipastikan terhindar dari tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Ya, contoh seandainya dia lagi bermain, itu kita bisa melihat anak. Jangan dibiarkan anak itu bermain, kita tidak mengawasinya, takutnya nanti anak ini jatuh atau lagi berantem. Nah, itu kita harus hindarkan ya. Terus anak ini yang kelima itu layanan kesejahteraan. Yang pertama, membantu anak yang belum memiliki akte. Yang kedua, mengumpulkan data. Terus yang ketiga, membantu akses kesehatan. Yang keempat itu membiasakan memberikan penghargaan kepada anak. Terus yang kelima, memberikan dukungan. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya dari kelima layanan program PAUD holistik dan integratif. Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang kurang jelas dari penjelasan saya atau yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Mutiara Enda, NIM 2020 0410 Izin bertanya, apa saja faktor penghambat dari terlaksananya program holistik integratif di sekolah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mutiara. Itu apa saja faktor penghambat dari PAUD holistik dan integratif. Jadi di sini menurut pendapat saya itu karena belum dikatakan PAUD HI atau holistik integratif itu jika belum memenuhi kelima aspek tersebut yang di dalam holistik dan integratif tadi. Nah, misalkan di sekolah itu sudah ada kerjasama dengan puskesmas. Nah, di sini belum bisa dikatakan dengan PAUD HI karena belum memenuhi layanan penyelenggaraan program holistik tadi yang kelima aspek seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perlindungan, layanan kesejahteraan. Nah, itu belum bisa dikatakan PAUD HI karena belum memenuhi program holistik dan integratif tadi, karena di sekolah itu cuma kerjasamanya dengan puskesmas saja, tidak dengan seandainya dengan kepolisian, dengan guru, seperti itu. Jadi bagaimana saudara Mutiara, apakah bisa ditanggapi? Ya, jadi itu dengan kita ingin melakukan program holistik integratif itu harus memenuhi 5 aspek layanan tadi. Oh, ya. Karena kalau seandainya kita bekerja sama dengan polisi, dengan puskesmas tidak, itu belum juga disebut namanya belum memenuhi program holistik dan integratif tadi. Sama yang PAUD yang jadi holistik integratif juga jadi PAUD contoh. Ya. Bagaimana? Sudah cukup? Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.